Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya kesuksesan dan kebahagiaan manusia Allah tetapkan dalam amal-amal agama yang sempurna. Siapa saja yang mengamalkan agama secara sempurna, maka dia akan bahagia. Orang kaya, orang miskin, orang kota, orang desa, orang kurus, orang gemuk, orang krempeng, orang gendut, kalau dia amalkan agama ini secara sempurna, maka pasti dia sukses dan bahagia di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah. Talim kita pada malam ini adalah kisah dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Taif. Setelah 9 tahun Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai Rasulullah, beliau masih menjalankan dakwah di kalangan kaumnya sendiri di sekitar kota Mekah untuk memperbaiki hidup mereka. Tetapi hanya sebagian kecil saja orang yang bersedia memeluk agama Islam atau bersimpati kepada beliau. Selebihnya selalu berusaha dengan segala daya dan upaya untuk mengganggu dan menghalangi beliau dan pengikut-pengikutnya. Di antara mereka yang bersimpati dengan perjuangan Nabi adalah Abu Thalib, paman beliau sendiri. Namun sayangnya paman beliau tidak pernah memeluk agama Islam sampai akhir hayatnya. Pada tahun ke-10 setelah kenabian, Abu Thalib wafat. Dengan wafatnya Abu Thalib ini, pihak kafir Quraisy merasa semakin leluasa mengganggu dan menentang Nabi. Taif merupakan kota terbesar kedua di kawasan Hijaz. Di sana terdapat Bani Zakif, suatu kabilah yang cukup kuat dan besar jumlah penduduknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berangkat ke Taif dengan harapan dapat membujuk Bani Zakif untuk menerima Islam. Dengan demikian, beliau akan mendapatkan tempat berlindung bagi pemeluk-pemeluk Islam dari gangguan kafir Quraisy. Beliau pun berharap dapat menjadikan Taif sebagai pusat kegiatan dakwah. Setibanya di sana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi 3 tokoh Bani Zakif secara terpisah untuk menyampaikan risalah Islam. Namun yang terjadi, mereka bukan saja menolak ajaran Islam, bahkan mendengar pembicaraan Nabi pun mereka tidak mau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlakukan secara kasar dan biadab. Sikap kasar mereka itu sungguh bertentangan dengan kebiasaan bangsa Arab yang selalu menghormati tamunya. Dengan terus terang mereka mengatakan bahwa mereka tidak senang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya tinggal di kota Mekah, di kota mereka sendiri. Semula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayangkan akan mendapat perlakuan yang sopan diiringi tutur kata yang lemah lembut. Tetapi sayang 1000 sayang, ternyata beliau diejek dengan kata-kata kasar. Salah seorang di antara mereka berkata sambil mengejek, "Benarkah Allah Subhanahu wa taala telah mengangkatmu menjadi pesuruhnya?" Yang lain berkata sambil tertawa, "Tidak dapatkah Allah memilih manusia selain kamu untuk menjadi pesuruhnya?" Ada juga yang berkata, "Jika engkau benar-benar seorang nabi, aku tidak ingin berbicara denganmu,
karena perbuatan demikian itu akan mendatangkan bencana bagiku. Sebaliknya, jika kamu seorang pendusta, tidak ada gunanya aku berbicara denganmu. Menghadapi perlakuan ketiga tokoh Bani Zakif yang demikian besar, yang demikian kasar itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki sifat bersungguh-sungguh dan teguh dengan pendirian tidak menyebabkan mudah putus asa dan kecewa. Setelah meninggalkan tokoh-tokoh Bani Zakif yang tidak dapat diharapkan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencoba mendatangi rakyat biasa. Kali ini pun beliau mengalami kegagalan. Mereka mengusir Rasulullah dari Taif dengan berkata, "Keluarlah kamu dari kampung ini dan pergilah kemana saja engkau suka." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyadari bahwa usahanya tidak berhasil, beliau memutuskan untuk meninggalkan Taif. Tetapi penduduk Taif tidak membiarkan beliau keluar dengan aman. Mereka terus mengganggunya dengan melempari batu dan kata-kata penuh ejekan. Lemparan batu yang mengenai Nabi, mengenai Rasulullah SAW demikian hebat sehingga tubuh beliau berlumuran darah. Dalam perjalanan pulang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai suatu tempat yang dirasa aman dari gangguan orang-orang jahat tersebut. Kemudian beliau berdoa, "Wahai Tuhanku, kepada Engkaulah aku adukan kelemahan tenagaku dan kekurangan daya upayaku pada pandangan manusia. Wahai Tuhan yang Maha Rahim, Engkaulah Tuhannya orang-orang yang lemah, dan Engkaulah Tuhanku. Kepada siapa Engkau menyerahkan diriku? Kepada musuh yang akan menerkam aku, atau kepada keluarga yang Engkau berikan kepadanya urusanku? Tidak ada keberatan bagiku asalkan Engkau tidak marah kepadaku, sedangkan afiatmu lebih luas bagiku. Aku berlindung dengan cahaya mukamu yang mulia, yang menyinari langit dan menerangi segala yang gelap, dan atasnya lah teratur segala urusan dunia dan akhirat. Dan Engkau menimpakan atas diriku kemarahanmu, atau dari Engkau turun atasku azabmu. Kepada Engkaulah aku adukan halku, sehingga Engkau ridho. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan Engkau." Demikian sedihnya doa yang dipanjatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk menemuinya. Setibanya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril alaihissalam memberi salam seraya berkata, "Allah mengetahui apa yang telah terjadi padamu dan orang-orang ini. Allah telah memerintahkan malaikat di gunung-gunung untuk menaati perintahmu." Sambil berkata demikian, Jibril memperlihatkan para malaikat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat, "Wahai Rasulullah, kami siap untuk menjalankan perintah Tuhan. Jika engkau mau, kami sanggup menjadikan gunung di sekitar kota itu berbenturan, sehingga penduduk yang ada di kedua belah gunung ini akan mati tertindih. Atau apa saja hukuman yang engkau inginkan, kami siap melaksanakannya." Mendengar tawaran malaikat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat kasih sayangnya berkata, "Walaupun mereka menolak ajaran Islam, saya berharap dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, keturunan mereka pada suatu saat nanti akan menyembah Allah dan beribadah kepadanya." Hikmah dari kisah tersebut, perhatikanlah teladan beliau Rasulullah SAW yang mulia, yang
Perhatikanlah teladan yang mulia yang dicontohkan oleh beliau. Kita semua mengaku sebagai pengikutnya, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, jika keinginan kita ditolak atau tidak disetujui, dengan cepat kita merasa tersinggung dan memaki-maki, bahkan kadang-kadang mempunyai keinginan untuk membalas dendam. Padahal sebagai pengikut Rasulullah SAW, kita hendaknya mencontoh-contoh beliau. Setelah menerima penghinaan dari penduduk Taif, beliau hanya berdoa dan tidak memarahi mereka, tidak mengutuk mereka, dan tidak mengambil tindakan balas dendam walaupun diberi kesempatan untuk itu. Demikianlah taklim kita pada malam hari ini tentang dakwah Rasulullah SAW ke Taif. Apa yang kita dengarkan hadirin, mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat untuk semangat lagi menggunakan harta kita ini untuk agama. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.